Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dini. Apa kabar hari ini, Mr. Hafiz? Alhamdulillah, Bu. Baik, luar biasa, Bu. Hebat, semangat ya, Mr. Hafiz. Ya, Bu. Sebelum melaksanakan supervisi, kita akan melaksanakan percakapan praobservasi untuk berdiskusi ya, Mr. Hafiz, Ya, Bu. tentang bagaimana Mr. Hafiz mendesain pembelajaran ketika kita melaksanakan supervisi nanti. Ya, Bu. Mr. Hafiz, di sini saya ingin bertanya terkait tujuan pembelajaran Mr. Hafiz. Ya, Bu. Apakah tujuan pembelajaran yang akan Mr. Hafiz sampaikan kepada anak-anak? Jadi, Bu, di sini, Bu, tujuan pembelajaran saya harapkan, Bu, tampak pada peserta didik, Bu, yaitu dengan kerja kelompok, murid mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan secara benar, Bu Dini. Baik, berarti tujuan yang akan Mr. Hafiz sampaikan adalah bagaimana anak-anak mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan ya. Ya, betul, Bu Dini. Baik, Mr. Hafiz. Kemudian dalam setiap kegiatan pembelajaran tentunya terdapat aspek-aspek yang perlu dikembangkan ya, Mr. Hafiz. Jadi saya ingin bertanya aspek apa yang Mr. Hafiz rasa perlu dikembangkan pada peserta didik kita? Jadi, Bu, di sini, Bu, aspek yang akan saya kembangkan, Bu, adalah keterampilan berpikir kritis, Bu, atas ide-ide dan gagasan murid, Bu, terhadap masalah penjumlahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, Bu ini. Baik, benar. Keterampilan berpikir kritis itu adalah aspek yang penting ya, Mr. Hafiz, terutama untuk anak-anak kita dalam berkomunikasi, berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari mengenai masalah penjumlahan ya, Mr. Hafiz. Kemudian Mr. Hafiz, bagaimana Mr. Hafiz mendesain pembelajaran di kelas? Ya, kalau kita lihat berdasarkan strateginya, model yang digunakan, kemudian metodenya, nah bagaimana menurut Mr. Hafiz? Jadi, Bu, di sini, Bu, saya mempraktikkan, Bu, strategi belajar berdiferensiasi, Bu, juga memberikan dengan speaking agar nantinya, Bu, anak-anak mempunyai keterampilan sosial dan emosional, Bu, dengan berdiskusi dan tukar pendapat. Baik. Berarti di sini Mr. Hafiz ingin mempraktikkan pembelajaran yang berdiferensiasi ya, diferensiasi. Baik sekali. Kemudian terintegrasi dengan keterampilan sosial emosional ya, dengan speaking ya. Ya, benar sekali. Bagus itu untuk melatih mereka melatih kesadaran diri ya, Mr. Hafiz. Kemudian menggunakan model pembelajaran kerja kelompok. Ya, kemudian metodenya secara diskusi. Ya, benar sekali. Saya rasa ini cocok untuk diterapkan untuk peserta didik kita yang berada di kelas bawah ya, Mr. Hafiz. Kemudian dalam melaksanakan pembelajaran Mr. Hafiz, agar anak-anak itu mudah mengerti dan mudah memahami dan mempraktikkan, tentunya kita perlu suatu media ya, Mr. Hafiz. Nah, media seperti apa yang Mr. Hafiz sediakan untuk anak-anak kita? Bu, jadi di sini, Bu, saya persiapkan medianya, Bu, berupa benda yang sering digunakan, Bu, karena saya mengajar, Bu, pada kelas rendah. Jadi saya memilih gambar dan buah, Bu, sebagai media karena buah dan gambar, Bu, lebih dikenal anak-anak, Bu. Ya, benar sekali ya, Mr. Hafiz. Kita memang sebaiknya berorientasi menggunakan media dari benda-benda sekitar ya, benda-benda kehidupan sekitar peserta didik kita. Nah, hebat sekali Mr. Hafiz atas desain pembelajarannya ya. Kemudian kapan dia akan menerapkan ini praktik pembelajaran kita? Jadi kalau masalah praktik, Bu, di sini saya praktik pembelajaran, Bu, saya lakukan, Bu, pada hari Senin, Bu, pada jam pertama dan jam kedua, Bu. Baik, pada hari Senin jam pertama dan jam kedua. Baik. Nah, kita sudah berada di penghujung perbincangan atas diskusi kita hari ini. Nah, tentunya ada hasil yang telah kita rangkum dari diskusi kita tadi ya, Mr. Hafiz. Nah, boleh diceritakan Mr. Hafiz tentang rangkuman yang sudah kita peroleh hari ini? Jadi, Bu, di sini, Bu, sebelumnya, Bu, sebelum saya melakukan pembelajaran, Bu, terlebih dahulu, Bu, saya mempersiapkan perangkat pembelajaran terkait modul ajar, lembar asesmen, media, bahan ajar, dan lembar kerja murid, Bu, agar supervisi berjalan lancar, Bu. Karena saya, Bu, masih baru mengajar, Bu, di sekolah dasar dan
saya perlu belajar untuk persiapkan pembelajaran dari rekan guru yang berpengalaman, Bu. Mungkin begitu. Iya, baik ya, Mr. Hafiz. Kita sudah selesai melaksanakan percakapan observasi. Nah, kesimpulannya tadi sangat benar, baik sekali ya. Baik yang guru yang baru mengajar ataupun yang lebih berpengalaman, kita tentunya harus memang terus lagi belajar ya sebagai seorang guru. Nah, sampai bertemu di hari Senin, Mas Mr. Hafiz. Nah, saya akan senang hati nanti mendampingi, mengobservasi kegiatan pembelajaran yang Mr. Hafiz sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mr. Hafiz. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Ada yang sedih nggak? Berarti senang semua kan? Kalau senang mari kita bernyanyi ya. Kalau hatimu senang tepuk tangan. Kalau hatimu senang tepuk tangan. Kalau hatimu senang mari kita belajar. Kalau hatimu senang tepuk tangan. Ya, berdua kita ya. Tangan penjumlahannya sampai 20 dengan benar. Duh. Kamu nanti ke depan suka-suka pin. Cari kawan, cari kawannya. Aku Erwan. Yang suka pisang. Cari kawan, cari kawan yang suka pisang. Yang suka jeruk. Cari kawannya. Pisang. Ya, grup jeruk. Ya, mana grup pin? Ya, yuk ke semejanya yuk. Halo. Ini kita punya gambar. Yang kita kerjakan ya. Mana tadi pisang? Tapi mana tadi? Ini tadi. Masih apa?
lihat gambarnya. Itu ada berapa pisangnya? Coba ambil dua pisang, ambil dua pisang. Terus ditambah dua pisang, ambil dua pisangnya. Jadi berapa total Erlan? 4. Tulis. Sini. Pir ini 1 ditambah 3 pir. Coba ambil satu pirnya, ambil satu pir ditambah 3 pir. Mana 3 pir? Coba tadi pirnya 3. 1 2 3. Jadi berapa? Tambah 1 berapa? 4. Coba tulis 4. Tulis 4. Udah. Ya. Ini jeruk apa tadi jeruk? Jeruk. Coba ambil dulu 3 jeruk. Tiga jeruk. Coba letakkan dulu 3 jeruk di sini. 3 jeruk. Ini berapa Rapi? 3 jeruk. Ditambah 1 jeruk. Jadi berapa Rapi total Rapi? Pasya? 4. Coba tulis 4. Udah, Rapi udah tulis 4. Sini tulis 4. Bener atau salah? Mana tepuk tangannya? Siapa udah siap? Ayo kelompok pir. Bisa. Tepuk tangan. Kalau hatimu senang tepuk tangan. Kalau hatimu senang mari. 1 2 Hari ini kita belajar apa tadi? Belajar kelompok. Terus ada masih ingat nggak belajar tadi? Coba kelompok ini 3 ditambah 1 berapa tadi? 3 tambah 1 berapa? 4. Ini kelompok ini 3 ditambah 3 berapa Rifki? 6. Kelompok pisang 2 ditambah 2 berapa? 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 Ya, sebelum pulang, mari kita berdoa. Doa
tentang penjumlahan. Nanti Mister kirim ke grup WA orang tuanya ya. Boleh digambar, boleh ditulis, dan boleh melalui voice note. Nah, voice note. Kita sudahi pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di udah pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rini Sartika, calon guru penggerak angkatan 10 dari UPT SPF SDN 104282 Batu Lokong, Kabupaten Deli Serdang. Pada kesempatan kali ini saya bersama rekan saya Muhammad Nazli Al-Hafiz, kemudian bersama Ibu pendamping praktik Ibu Sri Widayati Gesang. Apa kabar Bu? Sehat. Apa kabar Mas Hafiz? Alhamdulillah sehat ini. Baik, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita juga akan melaksanakan percakapan pasca observasi, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait pelaksanaan kegiatan observasi yang telah kita lakukan. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan observasi yang telah dilaksanakan pada minggu lalu. Baik, Mr. Hafiz, di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait pelaksanaan observasi kita kemarin, Mr. Hafiz. Untuk pertanyaan yang pertama, saya ingin bertanya kepada Mr. Hafiz, bagaimana perasaan Mr. Hafiz kemarin ketika melaksanakan observasi? Jadi Bu, perasaan saya Bu yang pertama adalah rasa khawatir Bu dan sedikit gugup Bu, karena saya baru pertama kali Bu disupervisi oleh guru yang lebih pengalaman atau guru senior. Jadi Bu, cara mengatasi Bu sebelum melakukan observasi, saya mempraktikannya berdiferensiasi di depan kelas Bu. Baik, Mr. Hafiz, di sini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan terkait pelaksanaan observasi yang telah kita lakukan beberapa waktu lalu ya, Mr. Hafiz. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana nih perasaan Mr. Hafiz ketika kemarin dilaksanakan observasi kelas? Yang pasti Bu, ada perasaan khawatir Bu dan sedikit gugup Bu, karena saya baru pertama kali Bu melakukan observasi yang dilakukan oleh guru pengalaman atau guru senior Bu. Jadi Bu, cara mengatasi ya Bu, sebelum melakukan observasi saya mempraktikkan Bu berdiferensiasi di depan kelas Bu. Ya, memang kita akan merasa gugup ya, Mr. Hafiz, atas pengetahuan baru yang kita peroleh. Tapi tentunya kita harus tetap mengatasi keadaan gugup itu ya, Mr. Hafiz, dengan belajar tentunya. Kemudian Mr. Hafiz, dalam melaksanakan pembelajaran tentunya ada aspek-aspek yang kita harapkan Mr. Hafiz dalam pembelajaran yang kita laksanakan. Terkait aspek-aspek tersebut, aspek apa saja yang ingin Mr. Hafiz kembangkan kepada anak-anak kita? Jadi Bu, area pengembangan syarat pembelajaran Bu, keterampilan berpikir kritis Bu, melalui ide gagasan para siswa Bu dalam berdiskusi kelompok dan mempresentasikan hasil kerja kelompok yang di depan kelas Bu. Baik, berarti yang ingin dikembangkan adalah keterampilan berpikir kritis ya, Mr. Hafiz, lewat ide-ide ataupun gagasan ya. Baik sekali. Kemudian bagaimana cara Mr. Hafiz melaksanakan tahapan-tahapan pembelajaran di dalam kelas? Yang pertama Bu, mempersiapkan perangkat pembelajaran Bu. Kemudian saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi proses Bu. Baik, berdiferensiasi proses ya, Mr. Hafiz. Nah, boleh dijelaskan kembali Mr. Hafiz bagaimana diferensiasi proses yang Mr. Hafiz laksanakan di dalam kelas? Jadi Bu, diferensiasi yang saya terapkan di kelas Bu adalah pembelajaran yang mengakomodasi kebutuhan peserta didik terkait konten, proses, dan produk Bu. Jadi yang saya pilih adalah diferensiasi produk proses Bu. Diferensiasi. Baik, Mr. Hafiz tadi telah menceritakan tentang pembelajaran berdiferensiasi proses terkait aspek-aspek
keterampilan berpikir kritis. Iya, Bu. Nah, setelah melaksanakan pembelajaran, sejauh mana keberhasilan aspek-aspek yang ingin Mr. Hafiz kembangkan tadi terkait keterampilan berpikir kritis? Apakah sudah berhasil atau belum? Alhamdulillah tergolong berhasil, Bu, karena semua peserta didik, Bu, aktif dalam diskusi dan saling memberikan ide dan gagasan pada hasil kerja kelompok dan teman kelompok lainnya, Bu. Mungkin begitu. Baik, berarti berhasil ya Mr. Hafiz, tampak pada kegiatan yang mereka lakukan Iya, Bu. melalui curah pendapat ya. Benar, Bu. Nah, kemudian bagaimana Mr. Hafiz menghadapi kendala atau kekurangan serta hambatan-hambatan yang terjadi di dalam kelas? Karena, Bu, peserta didik saya berada pada kelas rendah, Bu. Jadi saya memiliki karakter belajar aktif dan bergerak, Bu. Jadi saya mengalami kesulitan dalam mengakomodir mereka, Bu. Baik, benar sekali. Anak-anak peserta didik kita, khususnya sekolah dasar yang berada pada kelas rendah, Iya, Bu. mereka memiliki kecenderungan aktif bergerak Iya, ya. benar, Nah, benar. jadi suka lari sana lari Iya, sini benar. dalam melakukan pembelajaran ya. Jadi kita mengalami kesulitan untuk mengajak mereka bergabung ke kelompoknya seperti itu, Mr. Iya, Hafiz. benar, Bu. Benar, benar. Kemudian Mr. Hafiz, bagaimana cara Mr. Hafiz menghadapi kendala-kendala seperti keaktifan bergerak peserta didik kita tadi? Jadi, Bu, saya mengatasi, Bu, dengan menanyakan, Bu, minat atau kesukaan murid-murid saya, Bu, agar mereka fokus, Bu, pada media yang saya berikan, Bu. Mungkin begitu. Baik, Mr. Hafiz, jadi menanyakan minat ya, Iya, akan benar. menarik mereka menjadi lebih fokus Iya, lagi. Yang benar. tadinya lari-lari bisa lagi duduk lagi Duduk dia lagi. dengan melihat, memegang, Iya. mereka akan lebih fokus seperti Iya. itu ya, apalagi dengan benda-benda yang mereka sukai. Mr. Hafiz, jadi saya tertarik untuk menunggu perubahan yang akan Mr. Hafiz lakukan di kelas. Iya. Nah, kapan ini akan Mr. Hafiz lakukan ini rencananya? Jadi, Bu, insya Allah mulai minggu depan, Bu. Dan saya akan merencanakan untuk perubahan pembelajaran, Bu. Dan saya juga akan selalu meminta guru-guru lain untuk memberi umpan balik terhadap pembelajaran saya lakukan di kelas, Bu. Gitu. Baik, tepat sekali Mr. Hafiz, sebagai seorang guru tentunya kita berkewajiban untuk terus belajar dengan menggunakan apapun dan bersama siapapun ya Mr. Hafiz. Nah, kita berada di penghujung percakapan. Saya kira percakapan kita sudah selesai. Saya menunggu perubahan-perubahan berikutnya yang Mr. Hafiz lakukan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya memohon kepada Ibu pengajar praktik untuk memberikan umpan balik terkait pelaksanaan observasi yang telah saya lakukan. Terima kasih Ibu Rini. Saya selaku pengajar praktik pendamping Ibu Rini di program pendidikan guru penggerak ini mengapresiasi kegiatan coaching yang telah Ibu Rini lakukan terhadap Pak Hafiz. Secara keseluruhan sudah bagus. Kenapa saya bagus? Karena sudah sesuai dengan alur Tirta, di mana Tirta T tujuan dari coaching sudah nampak, yaitu bagaimana membuat pembelajaran keterampilan berpikir kritis ya tadi ya, Iya, benar. melalui kegiatan pembelajaran diferensiasi. Identifikasi tadi sudah nampak bahwa Pak Hafiz sudah mampu mengidentifikasi kira-kira permasalahan yang timbul pada saat pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi ya. Tadi yang saya lihat di situ Pak Hafiz utarakan tentang keaktifan anak dalam gerak atau kita sering sebut lasak ya. Iya, Bu. Dari identifikasi permasalahan yang telah ditemukan Pak Hafiz,
Selanjutnya sudah nampak juga rencana apa kedepannya yang Pak Hafiz buat untuk menanggulangi permasalahan ini, yaitu sifat karakter anak yang masak, Iya. yaitu dengan dengan menanyakan minat ya, sehingga nanti kedepannya Pak Hafiz bisa sesuaikan dengan media belajar yang dibutuhkan ya. Setelah itu alur tanggung jawab. Tadi saya lihat komitmen Pak Hafiz untuk melaksanakan pembelajaran ini secara konsisten, dan terutama Pak Hafiz bertekad untuk melakukan perubahan secara berkala, sehingga nanti kedepannya pembelajaran ini akan lebih efektif dan terutama dapat meningkatkan pelayanan terhadap peserta didik. Saya rasa proses coaching sudah sesuai dengan alur Tirta, di mana memang di dalam proses coaching ini Ibu Rini sebagai coach memang harus memang harus mampu membuat pertanyaan-pertanyaan, harus kreatif membuat pertanyaan sehingga bisa menggali apa sih sebenarnya permasalahannya, apakah cuman anak-anak yang rasa aja atau permasalahan lainnya. Setelah itu harus juga pintar membuat pertanyaan yang merangsang inisiatif coach, yaitu Pak Hafiz, untuk mencari solusi terhadap permasalahannya sendiri. Karena apabila solusi itu yang didapat dari buah pemikiran si coach, yaitu Pak Hafiz, ya mudah-mudahan pasti dia memahami bagaimana nanti dalam menerapkannya daripada si coach yang memberi. Kalau si coach yang memberi belum tentu benar-benar dipahami si coach. Tapi kalau itu ide dari kreativitas dia berpikir, ya biasanya sih dia mampu, dia memahami, sehingga nanti dalam pelaksanaannya ya akan menjadi lebih gampang. Tanggung jawab tadi sudah terlihat. Secara keseluruhan saya menilai proses coaching ini sudah baik, dan nanti kedepannya ini bisa dipergunakan keterampilan coaching ini baik terhadap rekan guru, baik terhadap peserta didik, ataupun mungkin nanti kalau kita punya kesempatan menjadi pemimpin, bisa nanti kita gunakan untuk mensupervisi guru yang kita bimbing. Saya rasa itu aja Bu Rini. Terima kasih. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Sri Widaya Digirsa selaku pengajar praktik saya pada pendidikan guru penggerak ini. Saya merasa mendapat ilmu baru lagi dan akan saya terapkan pada kegiatan-kegiatan berikutnya agar lebih bermanfaat pada saya dan kepada seluruh guru untuk kepentingan peserta didik saya. Terima kasih Mr. Hafiz yang sudah meluangkan waktunya atas kegiatan observasi, mulai dari pra-observasi ya Mr. Hafiz, kemudian kegiatan observasi sampai kini percakapan pasca observasi Mr. Hafiz. Semoga ilmu yang kita dapat ini bersama-sama bermanfaat bagi orang banyak. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.